Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas tentang hadisul Quran anil Isra wal Mi'raj. Ya, penceritaan Al-Quran tentang Isra dan Mi'raj, atau kisah yang dikisahkan oleh Al-Quran tentang Isra dan Mi'raj. Bismillahirrahmanirrahim. Inna mu'jizatal Isra'i wal Mi'raj adzina bihallahu ta'ala azaan wa tasliyatan lima asaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi amil huzn. Ini peristiwa Isra dan Mi'raj ini merupakan salah satu mukjizat atau suatu kelebihan, keistimewaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala khusus kepada Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu sebagai bentuk penghibur, ya, pelipur lara tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ditimpa banyak musibah, ya, terutama pada Amul Huzn. Dinamakan Amul Huzn yaitu tahun kesedihan. Sudah dipelajari semua saya yakin oleh Mas Santi Madali dari kitab Sirah An-Nabawiyah Rahikul Maktum atau Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Itu semua banyak penjelasan yang menceritakan tentang Amul Huzn atau tahun kesedihannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, di mana pada tahun itu Nabi kehilangan dua sosok yang sangat berperan dalam kehidupan pribadi beliau. Yang pertama adalah paman beliau, ya, yang senantiasa membantu, mengurus, ya, menjaga beliau dari cercaan, cacian orang-orang kafir Quraisy. Paman beliau Abu Thalib wafat pada tahun Amul Huzn. Setelah meninggalnya pamannya disusul kembali oleh istrinya yang menjadi sandaran hati beliau tatkala beliau gundah, tatkala beliau itu merasakan segalanya selalu ditumpahkan kepada istrinya, sehingga ketika keduanya itu pulang ke rahmatullah, beliau kembali ke siapa untuk menjadikan rujukan dan sandaran hatinya. Semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi beliau setelah ditolak juga oleh penduduk kota Mekah terhadap dakwah yang telah beliau terus sampaikan beberapa tahun, kurang lebih sampai 13 tahun lamanya di Mekah, itu belum menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Akhirnya setelah meninggalnya paman dan istrinya beliau sampai pergi ke Taif dalam rangka ingin meminta pertolongan. Justru di Taif bukannya mendapat pertolongan, mendapat perlindungan, yang ada malah mendapat bertubi-tubi hinaan, ya, cercaan, bahkan banyak yang melontarkan istilahnya tindak kekerasan fisik yang langsung ditempa oleh Rasulullah SAW. Ada yang melempari batu, ada yang melempari kotoran, ya, itulah dakwah itu seperti itu. Jadi untuk terjun di dunia dakwah ternyata tidak semudah yang kita kira. Jadi harus banyak pengorbanan dan harus melalui keprihatinan, ya. Baik. Amul Huzni min faqdi ammihi al-muhami asyahmi Abi Thalib, ya, karena kepergian pamannya yang melindungi yaitu Abi Thalib pada tahun 10 setelah bi'asah fi sanah al-ashirah minal bi'asah. Jadi setelah Nabi diangkat menjadi Rasul
pada usia beliau 40 tahun. Selang dari usia 40 tahun berarti Nabi usia 50 tahunan pamannya meninggal. Wafaq di zaujihi al-wafiyah al-wadud Khadijah, dan juga kepergian istrinya yang sangat dicintai yaitu Khadijah. Wakanat balsaman syafian li syaqwahu mimma laqiyahu min inadi kufari Quraisyin fi Makkah. Dan peristiwa Isra Mi'raj, atau di sini kanat kembalinya ke mukjizat Isra wal Mi'raj, itu merupakan balsaman syafian, merupakan pemoles ya, nanti itu dipoles dengan yang bisa melipur beliau dari kegundahan beliau yang beliau temui berupa kerasan dari orang-orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy yang sangat inad itu dari kata adatnya keras kepala, susah dibilangin, dari kalangan kufar Quraisy. Wa ghilzati kufari Saqif, begitu juga sama ghilzah juga bisa diartikan ngebangkang ya, kekerasan dari orang-orang kufar Bani Saqif fit Taif, di kota Taif. Wahia rihlatun mubarakah, dan peristiwa Isra Mi'raj itu, mukjizat Isra Mi'raj itu merupakan rihlah yang diberkahi ya. Seperti yang mungkin kita sering dengar kalau pada tanggal 27 Rajab itu pasti di mana-mana ada sampai peringatan Isra Mi'raj ya, dan sampai kalender pun tanggalnya jadi merah. Itu tidak lain dan tidak bukan karena memperingati peringatan Isra Mi'raj. Dan peringatan Isra Mi'raj ini diabadikan oleh ayat Al-Quran dalam surat Al-Isra ayat pertama yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Nah, ini ayat yang mengabadikan kisah Isra dan Mi'raj. Nah, ini pasti semua dai kalau pas peringatan Isra Mi'raj menyampaikan ayat ini, atau dalam slogan apapun, misalkan dalam banner, dalam pamflet dan semuanya, ini karena menjadi dalil ya, bukti adanya peristiwa Isra Mi'raj, dan ini bukti yang tidak terbantahkan. Nah, nanti adapun bagaimana konkretnya perjalanan Nabi itu dari Isra, perjalanan malam ya, dan Mi'raj artinya naiknya Nabi ke as-samawatil ula, langit-langit yang paling tinggi sampai ke Sidratul Muntaha, itu akan dijelaskan di sini, walaupun di sini tidak begitu rinci ya, tapi nanti kita akan bahas bersama-sama. Khariqat maqayis az-zamani wal makan wa rabatat baina risalati al-muhammadiyah wa muqaddasatil ardi wa wasiqat silatuha bi wahyis sama ya. Dan mukjizat ini merupakan khariqat maqayis az-zaman wal makan, jadi sangat menyalahi ukuran dari sepanjang zaman dan tempat, karena secara akal tidak masuk Nabi bisa dalam satu malam berpindah tempat ke satu tempat, dari Masjidil Haram kan di kota Mekah pergi ke Masjidil Aqsa ya, dan dari Masjidil Aqsa diangkat oleh Allah ke langit dan satu malam. Bahkan dikisahkan dalam kitab-kitab Maulid itu sampai berangkatnya beliau itu, dari sejak berangkat sampai pulang kembali itu tempat tidurnya masih hangat. Wah, jadi kan hanya berapa lama kalau tidurnya masih hangat, berarti sebentar. Nah, ini makanya
uh, hanya kepada orang-orang yang kuat imannya yang bisa percaya. Masa tabqa tafasilu hadhihi siyahati al-kauniyah al-ghaibiyah durusan ilmiyan khalidah. Jadi disampaikan sangat menyalahi kebiasaan sepanjang zaman dan juga peristiwa Isra Mi'raj ini menggabungkan antara risalah Muhammadiyah, yaitu misi kenabian, dan kesucian bumi, dan juga membangun hubungannya dengan wahyu yang ada di langit. Jadi maksudnya ini ada hubungan antara hubungan horizontal dan hubungan vertikal. Hubungan horizontalnya adalah apa? Di dalam kitab ini juga ada disampaikan Sirah Nabawiyah karangan Mustafa As-Sibai Durusun wa Ibar. Itu salah satu durus atau ibar yang diambilnya adalah membuktikan bahwa Masjidil Aqsa, ya, Masjidil Aqsa itu merupakan salah satu syiar Islam yang memang harus dibela dan harus dijaga, karena itu menjadi aset khazanah Islam yang ada sejak zaman dulu, ya, para nabi-nabi sebelumnya, ya, dari zaman Nabi Ibrahim dan Nabi sampai Nabi Isa dan seterusnya. Itu di dalam Masjidil Aqsa, yang mana sampai pada zaman Kanjeng Nabi pun Nabi pernah sholat menghadap Masjidil Aqsa, kemudian Allah palingkan ke Masjidil Haram. Nah, setelah sekian lama Nabi awalnya sholat ke Masjidil Aqsa dan kemudian dipalingkan ke Masjidil Haram, itu juga membuktikan bahwa adanya koneksi, adanya hubungan, ya, antara dua tempat suci ini. Ya, bahkan dikatakan kalau sholat di Masjidil Haram itu pahalanya menyamai 100.000. Kalau sholat di Masjid Nabawi menyamai 10.000, dan sholat di Masjidil Aqsa itu 1.000 pahalanya di sana. Nih, ini salah satu keutamaan karena ini merupakan tingkatan-tingkatan masjid yang memang paling utama, diurut dari Masjidil Haram, kemudian Masjid Nabawi dulu, kemudian Masjidil Aqsa balik. Ini salah satu buktinya. Kenapa kok harus ke Masjidil Aqsa, nggak ke tempat lain aja? Ya, ya, karena itulah iradatullah menginginkan agar Masjidil Aqsa itu disucikan kembali. Dan perincian-perincian ini akan ada dalam perjalanan kauniyah al-ghaibiyah. Perjalanan bahasanya kauniyah itu berarti perjalanan angkasa raya, karena memang melebihi jagat raya alam dunia saja, sampai keluar ke langit ketujuh yang seterusnya, ya. Dan ini termasuk asiyah al-ghaibiyah juga, karena tidak bisa dilihat secara kasat mata, ya. Kalau dilihat secara kasat mata ini nggak akan orang percaya, karena mustahil orang manusia nih bisa, jangankan bisa pergi secepat itu, ya, lari saja secepat kilat belum ada yang bisa manusia. Tapi ini Kanjeng Nabi dalam satu malam memungkinkan, dan bahkan dipastikan itu bisa. Nanti ada pembahasan pelajaran yang bisa diambil yaitu pembahasannya ini menjadi termasuk mukjizat al-ilmiyah, ya, dan Nabi mengawali. Nabi seorang manusia itu bisa melakukan penerbangan angkasa, anggaplah begitu, ya. Dan itu secara
fikrah insaniyah, pemikiran manusia, memang banyak orang yang tidak mempercayai. Tapi kalau yang memang percaya, ini membuktikan bahwa pemikiran manusia kalau ditelaah dan ditelusuri, manusia itu bisa menciptakan sesuatu yang memang bisa pergi sampai ke luar angkasa dengan kecanggihan dan teknologi manusia. Karena Nabi sudah mengawali, Nabi sudah mengawali dengan kepergiannya ke langit sampai Sidratul Muntaha. Nah, dalam kisahnya juga dibantu dengan kendaraan buraq, yang buraq sendiri wujudnya, bentuknya masih wallahu alam. Karena pada saat itu tidak ada satupun yang melihat sendiri. Ya, jadi Nabi hanya setelah kejadian itu mengabari kepada para sahabat, dan kepada orang-orang penduduk kota Mekah, sehingga orang-orang penduduk kota Mekah ya tidak percaya karena tidak melihat langsung dengan mata kepalanya. Tapi hanya satu orang yang percaya, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Makanya dijuluki As-Siddiq karena beliaulah salah satu sahabat yang mempercayai pokoknya apa yang dikatakan Nabi Muhammad, maka saya akan percaya sepenuhnya. Oke. Di situ ada durusan amaliyah khalidah, ada pelajaran yang sifatnya amaliyah yang kekal, yata'allamu minha du'atu ila Allah, yang bisa diambil pelajaran oleh para dai-dai yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara pelajarannya ada apa? Sumuwur ruh. Berarti keluhuran ruh. Ruh itu tidak mengenal batasan ruang dan waktu. Makanya ini juga jadi perdebatan, apakah Nabi itu pergi ke sana hanya dengan ruhnya saja atau dengan ruh wal jasad. Tapi di kitab ini juga dijelaskan bahwa ulama sepakat, jamaahirul ulama sepakat bahwa Nabi berangkat ke Isra dan Mi'raj itu dengan ruhan wa jasadan, ruhnya dan jasadnya. Makanya kalau kita telaah kembali, ada dalam keilmuan fisika tentang pembahasan menembus ruang dan waktu. Nah, kalau kita nonton film dulu ada Ramadan tuh ada film Lorong Waktu. Nah, itu sedikit gambaran manusia bisa pergi ke suatu waktu pada zaman kapan ya dengan kecanggihan manusia lah. Tapi setidaknya di dalam kajian ilmu fisika, ilmu sains itu dibahas ya, tentang bisakah jasad manusia bisa menembus waktu dan ruang dalam waktu yang singkat, secepat kilat. Ternyata ada keilmuan itu. Diambil dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Kemudian juga pelajarannya wasidqul iman, dan kebenaran imannya. Di antara sahabat-sahabat yang iman adalah Abu Bakar As-Siddiq. Wasi'atul ufuqi wa madha'atul azimah. Dan pelajaran bahwa ufuk kalau kita sebut ya, ufuk itu kalau kita sering dengarnya ufuk, ada ufuk timur, ufuk barat. Masa ufuk itu ya ujung timur, ujung barat. Nah, maksudnya ufuk juga adalah ya alam semesta ini. Alam semesta sangat luas. Ya, kita itu makanya kalau diteropong dari luar angkasa, kita jangankan sebesar semut, bahkan lebih kecil dari semut nggak kelihatan gitu. Karena dari kita sampai menuju luar angkasa, misalkan di sana ada satelit dan sudah ada satelit-satelit yang diciptakan oleh manusia, di antaranya satelit NASA dan sebagainya. Itu manusia tuh nggak kelihatan sama sekali. Itu saking luasnya ufuk, berarti luasnya alam jagat raya.
bahasanya kalau dalam soal galaksi termasuk dari peredaran galaksi ini adalah bumi dan seisinya. Dan ini beredar sesuai aturan yang Allah sudah buat. Tidak ada yang bertabrakan, tidak ada yang berubah. Makanya pelajaran Isra Mi'raj itu di samping memang ada pelajaran secara agama, secara religi, yaitu tentang masalah syariat sholat, di dalamnya juga ada banyak masalah-masalah ilmiah. Jadi kita lebih tadabbur lagi, lebih merenungi lagi. Ternyata kuasa Allah itu luar biasa. Nah, kita itu tidak ada apa-apanya dibanding kekuasaan Allah yang telah menciptakan segalanya. Wa ma'du'atul azimah, dan terangnya atau cahayanya keyakinan. Maksudnya hanya orang-orang yang yakin yang benar-benar bisa mengakui dan meyakini adanya peristiwa Isra dan Mi'raj. wal muslim yajhadu aqlahu wa tafkirahu li ma'rifati tafasili hadhil mu'jizatil ilahiyah. Sebagai seorang muslim, ia mengerahkan akal dan pikirannya untuk mengetahui secara detail mukjizat ilahiyah ini, Isra dan Mi'raj. Dan ini satu-satunya mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Kanjeng Nabi. Dan mukjizat ini dan memang dikatakan juga banyak mukjizat Kanjeng Nabi itu selalu mengungguli mukjizatnya nabi-nabi sebelumnya. Selalu lebih besar dan lebih agung. Contoh diantaranya misal Nabi Musa diberikan mukjizat oleh Allah membelah lautan. Lautan dekat ya di depan tatap mukanya. Tapi Allah memberikan mukjizat kepada Kanjeng Nabi Muhammad membelah bulan jauh bulan. Dan itu dibuktikan secara ilmiah sekarang ada bekas pembelahan bulan. Di bulan sana tuh ada semacam goresan-goresan yang memang berbentuk lurus. Nabi bulan tuh sempat terbelah oleh Kanjeng Nabi. Jadi bukan kisah bohong ternyata. Ya. Itu ditemukan setelah banyak para pakar yang sudah masuk pergi ke bulan, dan di bulan ternyata ada. Dan banyak lagi di antaranya mukjizat yang diberikan Nabi ketika Nabi Musa lagi, misalkan Nabi Musa itu mengeluarkan tangan bercahaya, ya tangannya bercahaya. Tapi Nabi tidak hanya bercahaya, bahkan mengeluarkan air, bahkan dengan tangannya itu makanan bisa lebih banyak seperti dalam peristiwa Al-Khandaq. Dan kemudian dengan tangannya juga orang yang sakit bisa sembuh dan lebih banyak lagi. Makanya kita sebagai umat Muhammadiyah kita patut bersyukur bahwa kita ini masih diberikan taufik oleh Allah untuk bisa hidup menjadi umat Kanjeng Nabi Muhammad yang mudah-mudahan kelak mendapat syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa ma balaghahu Rasulullah SAW biha min tasyrifin wa tafdilin wa takrimin. Dan untuk mengetahui sesuatu yang sampai atau yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yaitu berupa kemuliaan, keutamaan dan pengagungan kepada Rasulullah SAW. Wa ma ra'ahu asna'aha min maqamatil anbiya wa umuril akhirah. Dan sesuatu juga yang dilihatnya oleh Rasulullah SAW ketika peristiwa Isra dan Mi'raj berupa kedudukan para nabi dan perkara-perkara akhirat. Karena dalam perjalanan Isra Mi'raj itu Nabi sepanjang perjalanan itu pun kalau dipikir dengan akal, ya memang orang yang tidak kuat imannya akan sulit percaya. Bahkan dikisahkan pun Nabi setiap naik ke
langit ke satu, kedua, ketiga. Itu Nabi diperlihatkan, ya bahkan dipertemukan dengan para nabi-nabi yang sudah mendahuluinya. Kemudian dipaparkan juga, disaksikan juga oleh Nabi keadaan dan kondisi penduduk surga dan penduduk neraka bagaimana. Nah, itu Nabi dengan jelas ditampilkan semua, ya, urusan-urusan akhirat ini nanti. Wa kaifa faradallahu alaihi wa ala ummatihi as-salawatil khamsa wa asmahu kalamahu azza wa jalla wa adnahu min jinabihi al-azim. Dan juga bagaimana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas umatnya atas dirinya dan atas umatnya salat 5 waktu. Nah, ini udah sangat populer. Bahkan sejak kita SD pun kita sering didongengi oleh ustadz-ustadz kita, guru-guru kita, guru-guru ngaji. Pasti kita tuh dikasih tahu, diajari sholat 5 waktu, karena itu disyariatkan sejak peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, jadi tapi yang lebih dalam lagi di dalam peristiwa Isra Mi'raj itu sampai Allah memperdengarkan kalam beliau langsung kepada kanjeng Nabi. Wa adnahu min jinabi, bahkan Allah mendekatkan, bisa disampaikan juga, dan Allah mendekatkan kanjeng Nabi Muhammad untuk keharibaan Allah Subhanahu wa taala semakin dekat. Nanti ada dalam penjelasan dalam surat An-Najm ya. Surat An-Najm di situ menjadi bukti situasi kondisi dalam peristiwa Mi'raj Nabi. Bagaimana Nabi di sana di langit kemudian bertemu dengan Allah dan memperdengarkan kalam Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di situ juga diceritakan bahwa Nabi diperlihatkan langsung Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan pada peristiwa Nabi Musa alaihissalam. Ya. Nabi Musa alaihissalam ketika di Tursina, Gunung Tursina, kan baru disampaikan sebagai dipertemukan dengan ucapannya Allah SWT saja. Tiba-tiba ada suara. Nah, jadi ikhlaqna alaika innaka bil wadil muqaddas tuwa. Nah, jadi itu baru ucapannya saja yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam. Tapi oleh Rasulullah SAW ya ucapannya, ya wujud Allah Subhanahu wa taala juga diperlihatkan. Nah, Allah alam, kita tidak usah terlalu berpikir ke arah taswir atau penggambaran wujudnya. Yang penting kita meyakini bahwa Nabi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keharibaan. Wal manhajus sadid fi tahqiqi dzalika kullihi fayakunu bil i'timad 'ala al-khabaril mutawatir min kitabillahi ta'ala yaqra'uha al-muslim bitadabburin wa tafakkurin wa yaqinin wal iqtisari 'ala al-ahadits sahihah yanzuru fiha bita'ammulin wa ta'aqqulin. Nah, oleh musannif ini disampaikan untuk memahami kisah Isra Mi'raj yang benar, yang baik, yang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, itu kita harus gimana metodenya. Nah, metode yang lurus, yang benar adalah dalam mewujudkan pemahaman terhadap Isra Mi'raj, yaitu harus dengan i'timad alal khabar al-mutawatir. Kita berpegangan teguh kepada hadis-hadis yang mutawatir. Ya. Min kitabillah, dari min alal khabar al-mutawatir, dari berita-berita yang sudah mutawatir, baik itu dari kitab Allah Subhanahu wa taala yang dibaca oleh seorang muslim dengan tadabbur, dengan tafakkur, dengan yakin, dan juga bisa memfokuskan kepada hadis-hadis as-sahihah yang mana dilihat dan dibaca secara ta'ammul, secara perenungan dan
ta'akul, dengan dipikirkan secara rinci. Oke, selanjutnya hukmul Isra wal Mi'raj. Al-Isra sabitun bil Qur'anil Karim. Qala Allah azza wa jalla subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nah, peristiwa Isra Mi'raj itu di sini hukumnya, nah hukumnya di sini bukan berarti hukum apakah wajib, apakah sunnah, apakah bukan, tapi hukum kita meyakininya itu dengan landasan apa. Nah, di sini hukumnya adalah sabitun bil Qur'anil Karim. Maksudnya hukumnya setelah ditetapkan oleh Al-Qur'an Al-Karim dalam surat Al-Isra ayat pertama. Kama huwa sabitun fi jami'i kutubil hadis wa fi muqaddimatiha sahihal Bukhari wa Muslim. Nah, jadi di samping diabadikan oleh ayat Al-Qur'an tentang peristiwa Isra Mi'raj juga ditetapkan dalam semua kitab-kitab hadis. Ya, di antara yang terdepannya adalah kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim yang dianggap ashahul kutubi ba'dal Quran. Nah, paling sahihnya kitab setelah Al-Quran yaitu Sahih Bukhari, kemudian Sahih Muslim, karena di dalamnya riwayat-riwayat hadis yang as-sahihah. Waluya an jammin ghafirin minas sahabati. Nah, dan diriwayatkan oleh para sahabat yang sangat banyak, sehingga kalau derajatnya diriwayatkan oleh yang banyak turun ke yang banyak, terus itu disebut dengan fahuwa minal mutawatir bihadzal wajh. Ya, disebut dengan mutawatir. Ya, jadi istilah mutawatir ini menjadi salah satu istilah ilmu hadis. Ya, jadi apa? Hatta yastahil tawatuhum alal kadzib. Jadi tawataro terus diriwayatkan oleh orang banyak sampai dari orang banyak ini mustahil ada yang berbicara bohong, ya, atau ada yang sepakat atas suatu kebohongan. Ya, makanya untuk masalah Isra Mi'raj kita berpegangan ke Quran yang sudah jelas qat'u dalalah dan qat'u subut, dan juga ke hadis-hadis yang memang sudah mutawatir. Nah, adapun kisah Mi'raj gimana? Coba kita telusuri apakah di ayat Al-Quran ada diabadikan secara eksplisit, secara gamblang. Istilah Mi'rajnya tidak secara eksplisit. Istilah Mi'rajnya. Kalau tadi kan subhanalladzi asra. Nah, asra yusri isra'an. Itu jelas kan dalam ayat Al-Qur'annya ada. Nah, tapi Mi'raj nah, di sini dijelaskan fahuwa sabitun bir riwayatis sahihah. Sabit atau tetap ditetapkan oleh riwayat-riwayat sahihah al-marwiyyati fi sahihain, yang diriwayatkan dalam kitab sahihain fi ghairihima min musannafatil hadis, dan juga dalam kitab-kitab hadis lainnya. Wa qad asyara Allah taala ilaihi fi suratin najm. Nah, secara isyarat, secara implisitnya saja, jadi secara tersirat oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan tapi dalam surat An-Najm. Ya. Nah, di sini bunyinya faqala ta'ala tsumma dana fatadalla fakana qaba qausaini au adna fa auha ila 'abdihi ma auha ma kadzabal fuadu ma ra'a afatumarunahu 'ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa id yaksha sidrata ma yaksha ma zaghal basar wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Nah, ini surat An-Najm yang secara tersirat menjelaskan situasi dan kondisi Nabi ketika Mi'raj. Walaupun tidak disebutkan Mi'raj di mana, tetapi ini kondisi Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika berada di haribaan Allah Subhanahu wa taala. Di mana summadana fatadalla, kemudian Nabi mendekat, fatadalla maka semakin mendekat, fakana qaba qausaini au adna, dan kedekatannya itu diungkapkan oleh Al-Qur'an qaba qausain, seperti arah dua ujung busur. Ya.
au adna atau lebih dekat. Fa'auha ila abdihi ma'auha. Kemudian Allah memberikan wahyu kepada hambanya sesuatu yang Allah wahyukan. Maka gabal fuadu maro'a. Hati ini, hatinya Kanjeng Nabi itu tidak akan mendustakan apa yang dilihatnya karena melihat langsung. Maka gabal fuadu maro'a. Afatumarunahu ala ma yara. Nah, ini ungkapan penceritaan Nabi kepada kalangan sahabat pada setelah kejadian Isra Mi'rajnya. Afatumaruna ala ma yara. Apakah kalian itu membantahkan terhadap apa yang telah Kanjeng Nabi lihat? Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Dan sungguh Kanjeng Nabi itu telah melihatnya nazlatan ukhra pada tempat yang lain, yaitu inda sidratil muntaha, indaha jannatul ma'wa, yang mana di dekat dari sidratul muntaha ada surga tempat kembali. Yaghsha sidrata ma yaghsha, di mana di sekitar sidrah muntaha itu ada yang meliputinya, ya, berbagai macam. Mazaghal basaru wa ma tagha. Pandangan mata ini tidaklah menyimpang, wa ma tagha, dan tidak akan melebihi batas. Laqad ra'a min ayatihil kubra. Sungguh Rasulullah SAW melihat dari ayat-ayat Tuhannya yang sangat luar biasa, sangat agung, sangat besar. Nah, ini kisah dari Mi'raj yang diabadikan dalam surat Najm. Faqad kana kullu minal Isra'i wal Mi'raj ayatun khariqatun min ayatillahi ta'ala. Nah, dan kesimpulannya adalah Isra dan Mi'raj merupakan ayat atau tanda kekuasaan, tanda kebesaran yang khariqatun yang menyalahi keumuman dari tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala. Ja'at fi waqtiha liyurillahu rasulahu. Nah, datang pada waktu yang tepat untuk memperlihatkan kepada rasulnya dari ayat-ayat Allah yang sangat al-kubra, yang sangat luar biasa. Liyukrimahu fis sama'i ba'da an adahu ahlul ard. Nah, ini yang perlu ditegaskan. Kanjeng Nabi itu setelah dianiaya, disiksa, ya, kemudian dicela oleh penduduk bumi. Ya, kita kalau manusia biasa udah depresi mungkin, ya, sangat tertekan karena penduduk bumi tidak ada yang respon terhadap Kanjeng Nabi. Dakwah Nabi itu ditolak oleh penduduk kota Mekah. Nah, setelah itu Allah mengangkatnya dan memuliakannya di langit. Jadi itulah kehebatannya, Allah memuliakannya di langit setelah Kanjeng Nabi disiksa dan dicela oleh penduduk bumi. Wa khususan ba'da amil huzni wa rihlatut Thaif, khususnya setelah kejadian tahun kesedihan dan perjalanan ke Thaif. Kama kana idadan lahu limuwajahatil marhalatil muqbilah. Nah, seperti halnya ini juga tujuannya apa? Untuk mempersiapkan secara spiritual Kanjeng Nabi untuk menghadapi dakwah atau untuk menghadapi tahapan selanjutnya dari dakwah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Fi marhalatil hijrati wa ma ba'daha minal jihadit tawil. Dan tahapan selanjutnya itu adalah marhalah hijrah. Nabi harus hijrah, dan juga yang setelahnya lagi yaitu jihad at-tawil. Maksudnya jihad at-tawil itu ya perjuangan yang sangat panjang. Di sana terdapat peperangan-peperangan